beberapa hal untuk membahas apanya. Nanti kita bahas selengkapnya dengan Bapak Haji Rasani. Maka Bapak Haji Rasani. Waalaikumsalam Bapak. Aduh. Salam komando. Salam COVID gitu. Salam COVID gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tugasnya berbincang dengan Pak Haji dengan beberapa pertanyaan. Karena ini hal yang penting ketika anak-anak kelas 12 sudah dinyatakan lulus tadi. Nanti kan ada kelas 10 baru nih, PPDB, makanya kita harus memberikan informasi kepada siswa-siswi kelas 9 SMP yang mau masuk ke SMA Negeri 1 datang. Siap. Tapi sebelumnya Pak Haji gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Ramadan tahun ini semuanya lancar berjalan. Kemudian ya semoga kita semua selalu sehat lah, intinya seperti itu. Ya enak dicoba dulu aja Pak ya. Silakan. Nah, jadi Ramadan ini walaupun sedang menjalankan ibadah puasa tetap semangat ya Pak ya. Wah, semangat. Harus tetap semangat supaya imunnya selalu bagus. Lagi pandemi Pak ya. Nah, itu. Harus tetap positif. Olahraga juga harus tetap ada. Olahraga. Biasanya berjuang Pak ya. Dan masih jalan. Alhamdulillah. Seperti saya nih yang olahraganya rada berkurang harus mengikuti Pak Haji. Nah, Pak Haji, ada beberapa hal yang saya sebagai host mau tanyakan, terutama dalam PPDB ini. Iya, gimana? PPDB kan hal yang tidak bisa lepas. Berarti nyambung ya Pak ya, ketika kelulusan sudah dilaksanakan, kita mempersiapkan PPDB. Nah, PPDB sendiri itu kapan dibuka Pak? Kalau secara formal untuk pendaftaran itu baru dimulai di awal Juni. Di awal Juni. Masih bulan depan. Kalau misalkan ada tahapan yang dimulai dari saat ini, itu memang dari awal Mei persiapan menjelang PPDB itu sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Kalau di kita berarti Kabupaten Indramayu. Itu sudah ada semacam kesepahaman. Kemudian juga ada yang sudah dikerjakan oleh satuan pendidikan atau sekolah atau SMP MTS dari asal calon siswa baru itu sudah sebenarnya sudah mulai, karena kalau dari schedule sejak tanggal 3 Mei itu akun siswa itu sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah, ke SMP gitu, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh SMP untuk membagikannya kepada peserta didiknya yang kelas 9 itu. Nah, baru setelah akun diterima oleh masing-masing siswa itu, mereka bisa melakukan tahapan-tahapan selanjutnya, misalnya dengan penguploadan dokumen, termasuk di dalamnya rapot gitu. Nah, itu baru kemudian setelah itu terupload dan sekolah di SMA-nya atau persiapan di SMA-nya itu juga sama, tidak diam dalam waktu Mei menjelang Juni ini. Iya, karena sekolah yang akan dituju juga seperti SMA 1 Anjatan sudah harus merencanakan beberapa hal, diantaranya misalnya mulai merancang dan menginput target rombongan belajar yang kuotanya sudah harus terupload pada sekitar pertengahan Mei ini itu Mas. Jadi awal Juni secara formal. Secara formal kalau jelasnya itu di bulan Juninya, di minggu pertama dari bulan Juni itu sudah ada tahap 1. Oh, berarti 2 gelombang lagi Pak? 2 tahap, karena memang PPDB tahun ini seperti halnya juga PPDB tahun sebelumnya. Itu di Provinsi Jawa Barat tetap membuka jalur yang bisa dioptimalkan oleh calon peserta didik.
Nah, di antara jalur-jalur itu ada zonasi, ya, itu presentasinya minimal 50% dari kuota. Kemudian ada jalur afirmasi. Afirmasi itu di dalamnya ada KETM, ada disabilitas gitu. Kemudian ada jalur untuk kondisi khusus. Jadi dari 20% jalur afirmasi itu 15% untuk KETM dan disabilitas. Para anak-anak yang mengalami beberapa kekurangan fungsi di dalam fisiologinya. Nah, kemudian 5% itu diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang mengalami kondisi khusus. Kondisi khusus itu artinya bisa saja mereka itu berasal dari keluarga di mana orang tuanya bekerja sebagai tenaga kesehatan yang bertugas di garda depan pada saat penanganan pandemi COVID ini, sehingga mereka ada kuota. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat punya perhatian terhadap itu. 5% itu diambil untuk itu, dan untuk kondisi khususnya yang lain itu misalnya ada daerah yang sedang mengalami bencana alam seperti banjir misalnya, kalau yang 5% itu. Yang 5%. Jadi benar-benar memperhatikan dari segala kondisi ya Pak Ji ya? Ya, karena memang prinsipnya PPDB itu harus bisa mengakomodir peserta didik dari SMP, MTS, dan yang sederajat untuk bisa melanjutkan secara maksimal, gitu, secara maksimal. Walaupun kondisinya sedang seperti ini ya Pak Ji? Jangan dijadikan sebagai sebuah alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak bangsa, karena mengoptimalkan keadaan. Ya, karena walaupun bagaimana anak-anak kita sekarang itu adalah merupakan aset bangsa yang sangat berharga kan. Jadi harus dioptimalkan semua halnya. Berarti jawabannya adalah awal Juni untuk pendaftaran secara formal, serta gelombangnya itu ada 2 tahap ya. Ya, 2 tahap. Tahapannya berarti nanti diberitahukan setelah pendaftaran formal itu ya Pak Ji? Jadi sebenarnya kalau surat edaran untuk SMA 1 Anjatan sudah kita distribusikan ke sekolah-sekolah penyangga, SMP yang penyangga. Nah, bahwa tahapannya tahap 1 di pekan pertama dari bulan Juni itu. Nah, tahap 1 itu meliputi tadi jalur afirmasi dulu, kemudian baru afirmasi dengan prestasi. Prestasi itu di tahap 1. Nah, baru kemudian tahap 2-nya zonasi itu di tanggal 24 Juni kalau tidak salah. Iya, jadi tahap 2-nya itu ada di akhir bulan. Nah, ini Pak Ji, tahun kemarin ya Pak Ji, saya ada yang nanya nih, Pak, kalau misalkan tahap 1 nggak keterima Pak, tahap 2-nya saya boleh nggak daftar lagi? Nah, kan banyak nih anak-anak yang bingung Pak Ji. Yeah. Dan mereka kan mungkin kalau tahap 1 tidak diterima, tahap 2 bingung nih. Yeah. Saya bisa nggak ya dia sama datang? Padahal kan hal ini harus kita informasikan gitu Pak. Yeah. Apakah boleh nih kalau tahap 1-nya mereka tidak belum mendapatkan kesempatan keterima, tahap 2-nya apakah boleh daftar lagi nggak gitu Pak? Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 dan dari aturan formal yang ada di Provinsi Jawa Barat, ya, itu dimungkinkan anak-anak yang tidak bisa diterima di tahap ke-1 untuk kemudian mendaftar lagi di tahap berikutnya dengan chance, dengan kriteria yang mengikuti tahap berikut tahapnya. Iya, jadi gini, kalau tahap 1 itu untuk afirmasi dan prestasi dan kepindahan orang tua, itu maksimal 50%. Nah, yang tahap 2-nya itu 50% itu zonasi. Jadi yang tidak berkesempatan masuk di tahap 1 yang tiga jenis itu bisa mendaftar di zonasi.
bisa mendatar di sana. Ya seperti itu. Jadi teman-teman siswa-siswi SMP penjelasan ini dari bapak-bapak sekolah langsung sesuai dengan aturan memungkinkan ya, tapi sesuai kriteria tahap kedua ya Pak Ji ya. Iya. Yang 50% berarti zonasi. Nah itu sudah sangat jelas harusnya. Jadi teman-teman harus disiapkan mulai dari sekarang berkas-berkas ya, dan sebagainya, karena sebenarnya bulan-bulan sekarang itu udah mulai ramai Pak Ji di sekolah ini Pak Ji. Ya. Mulai banyak yang mengunjungi gitu, tanya-tanya. Sebenarnya kalau misalnya kita berpegang kepada prinsip PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kemudian dalam tanda kutip disimpulkan dari hal ini adalah mempermudah akses gitu ya untuk pendaftaran calon peserta didik baru. Sebenarnya pertama, kondisi pandemi jangan dijadikan alasan bahwa kita harus agak menunda gitu masalah PPDB. Kemudian yang kedua, karena PPDB di SMA satu Anjatan beracuan kepada aturan yang berlaku di Provinsi Jawa Barat, bahwa kita juga menggunakan daring gitu, online lah katakanlah seperti itu, online. Nah tetapi online itu tidak menjadi satu-satunya cara untuk melakukan pendaftaran, tidak menjadi satu-satunya, karena pada saat calon peserta didik baru itu mengalami kesulitan di dalam hal pendaftaran secara online, penguploadan, kemudian jaringan internetnya barangkali kurang bagus, itu dari SMA 1 Anjatan siap untuk membantu, memfasilitasi, mempermudah mereka untuk melakukan tahapan-tahapan itu, asal mereka datang ke sekolah, ke SMA 1 Anjatan maksudnya. Jadi pada anak SMP, anak MTS yang akan melakukan pendaftaran di SMA 1 Anjatan itu bisa dilakukan secara mandiri, dengan modal akun yang nanti dibagikan oleh SMP atau MTS-nya atau sekolah asalnya masing-masing. Nah, bisa dilakukan secara mandiri, artinya sendiri di rumah gitu melakukannya, asal jaringan internetnya bagus, kemudian kaliannya benar-benar paham. Kemudian yang kedua, bisa juga meminta bantuan dari operator di SMP-nya atau di sekolah asalnya, bisa, itu ada pendampingan. Nah yang ketiga, ketika dua hal itu misalnya ada kesulitan, bisa datang langsung ke SMA 1 Anjatan dengan dibantu oleh operator dan tim dari SMA 1 Anjatan, seperti itu. Oh, jadi nggak ada alasan untuk susah, internetnya jelek, ya. Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan baik berarti hasilnya optimal. Makanya teman-teman SMP nih ya sudah ada informasi langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau ada kesulitan, ada 3 cara, bisa mandiri, bisa dari pihak sekolah asal, bisa. Kalau susah pun bisa ke kami di panitia PPDB SMA Negeri 1 Anjatan. Bisa, sangat bisa. Nah itu tentang PPDB, bagaimana mulai awalnya, tahapannya, gelombangnya apa saja. Nah ini nih ada di pertanyaan tadi. Sekolah kita kan sekolah yang brilliant to get, ya insya Allah. Insya Allah ya. Kalau saya pribadi, walaupun orang jauh bukan orang Anjatan, menganggap bahwa sekolah ini adalah sekolah yang keren. Alhamdulillah. Nah, sekolah yang dengan segala kredibilitasnya ini, kira-kira menampung berapa siswa? Untuk kuota pada PPDB tahun pelajaran 2021-2022, SMA Negeri 1 Anjatan merencanakan untuk menerima sebanyak 12 rombongan belajar. Wah. Seperti tahun kemarin, 12 rombongan belajar kali satu rombongan belajarnya 36 peserta didik. Ya, jadi semuanya 432. Jadi kesempatannya banyak. Kesempatannya banyak. Dengan 2 gelombang, 2 tahap, rombongan juga banyak. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk informasi dan sebagainya. Ya. Kita buat seperti ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi sebaik-baiknya. Ya. 12 kelas dengan jumlah siswa 432. Ya, jadi teman-teman silakan sama-sama mencari informasi dan melaksanakannya dengan baik. Berarti itu udah berapa tahun kira-kira Pak Ji? Menerima 12 rombel. Sekira 4 tahun pelajaran terakhir ya. 4 atau 3 tahun pelajaran terakhir itu kita sudah 12 rombel. Kalau 12 rombel itu berarti itu udah batas maksimal ya Pak?
Untuk SMA itu kuota tertinggi. Kuota tertinggi, alhamdulillah. Untuk SMA itu kuota. Anjalan itu ramai, nggak pernah sepi. Alhamdulillah. Ya itulah. Maka kalau mau tahu ya gabung dengan kami ya. Siap. Biar jadi bagian dari yang memiliki masa depan yang baik. Insya Allah. Dengan pilihan futur gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira Pak Haji, ada nggak kebijakan atau keringanan dari pemerintah untuk SMA sekarang gitu? Apa yang membuat anak kita masuk SMA? Gitu? Apa sih kira-kira yang membuat SMA sekarang itu benar-benar dijadikan perhatian buat siswa-siswa SMP gitu? Salah satu faktor mungkin ya yang menjadi alasan dari calon peserta didik termasuk orang tua di dalamnya itu pada saat akan mendaftarkan anaknya atau melanjutkan anaknya untuk sekolah di pendidikan berikutnya itu masalah pembiayaan. Itu salah satu faktor. Nah, perlu disampaikan bahwa sejak tahun 2020 2021 ya, sejak tahun pelajaran 2020-2021 pemerintah Provinsi Jawa Barat menggratiskan untuk iuran bulanan, menggratiskan untuk iuran bulanan. Jadi SPP itu digratiskan itu. Jadi orang tua dan siswa tidak perlu memikirkan tentang iuran bulanan karena itu sudah ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan gratis sebenarnya, tetap ada biaya, cuman ditanggung oleh pemerintah provinsi gitu. Jadi orang tua dengan siswa tidak. Jadi itu ya, jangan ada kekhawatiran yang lebih ya. Soalnya sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi. Jadi kalau ada yang tanya-tanya, Pak, biasa anggaran bayaran nggak nih Pak? Jadi sudah ditanggung ternyata oleh pemerintah. Ya, untuk bulanan sudah. Untuk bulanan. Untuk bulanan sudah. Nah itu jadi kebijakan atau penundaan itu salah satu penundaan di tingkat SMA, misalnya di SMA di Persatuan Angkatan. Pak, kalau sistem PPDB sendiri ada perubahan antara tahun kemarin dengan tahun ini? Secara umum hampir sama, paling hanya penyempurnaan pada beberapa aspek, mungkin pada kemudahan akses, pada sistem yang dipakai secara umum di server provinsinya, barangkali itu pasti akan ada perbaikan-perbaikan daripada sebelumnya, sehingga kekurangan yang didapat pada tahun sebelumnya ya paling tidak diminimalisir lah gitu, diminimalisir. Secara prinsip hampir sama sebenarnya. Lebih enak, lebih optimal ya. Insya Allah. Maksudnya tahun ini. Nah Pak, untuk bisa masuk SMA di satu ajaran itu kan ada jalur prestasi ya Pak. Ya. Kadang-kadang di luar sana nih masih ada yang belum tahu, padahal kita sudah sosialisasi. Mungkin karena nanya malu dan sebagainya. Nah, jalur prestasi itu padahal sangat dibutuhkan juga ya Pak, untuk mengembangkan bakat mereka ketika SMP masuk SMA juga. Apalagi kan SMA kita juga banyak wadah-wadahnya. Insya Allah banyak. Gimana nih Pak Haji dengan anak-anak yang berprestasi untuk masuk ke SMA di satu angkatan? Peluangnya kira-kira gimana Pak? Seperti yang tadi disampaikan bahwa di jalur prestasi, artinya PPDB itu kan ada diantaranya jalur prestasi. Nah, prestasi itu ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Barangkali ada yang perlu penjelasan. Yang dimaksud dengan prestasi akademik itu prestasi yang hubungannya dengan kemampuan intelektual, dengan akademis, dengan nilai-nilai, dengan prestasi lomba-lomba yang berkaitan dengan mata pelajaran lah, katakan seperti itu, misalnya seperti OSN misalnya. Nah itu akademik. Atau misalnya nilai rapotnya, prestasi ranking 1 misalnya, ranking 2, ranking 3, itu masuk ke dalam prestasi akademik. Nah, yang non akademiknya ya berarti yang selain tadi misalnya O2SN, prestasi di bidang olahraga, futsal misalnya, baik yang perorangan maupun yang bergu. Ya, yang perorangan seperti pencaksilat, karate, bulu tangkis, misalnya atletik, itu diperhitungkan. Kemudian kalau yang bergu ya tadi seperti futsal, seperti bola voli, seperti sepak bola, itu ada peluang untuk anak-anak yang punya potensi
atau prestasi akademik dan non akademik itu sebesar 25%. Ya. Jadi kalau 25% dengan 432 kapasitas totalnya, ya banyak. Lebih dari kira 100-an ya, 100 lebih ya, 100 lebih. Nah makanya itu teman-teman yang merasa punya bakat lah, punya prestasi atau dia olahraga ataupun seni ataupun dari akademiknya, jalan lagi silakan. Asalkan juga dengan bukti ya Pak ya. Iya. Saya pernah juara ini Pak, saya pernah punya sertifikat ini. Nah kami siap memfasilitasi itu karena saya SMA juga ya Pak Ji. Ya. Di sini wah. Ini banyak sekali anak-anak yang memang punya potensi baik akademik maupun non akademik, dan itu terkembangkan setelah mereka keluar dari SMA 1 Anjatan. Biasanya malu-malu di kelas 10. Saya kalau ngajar tuh ada yang malu-malu tiba-tiba ada di kelas 10 juara pencak silat. Wah, iya kan? Iya, waktu tahun kemarin aja sebelum pandemi, kita setiap Senin itu ada aja bagi-bagi piala. Penyerahan piala dari eskul baik akademik non akademik kepada pihak sekolah. Ya. Nah, apalagi MR juga pendidikan yang eskul wajib luar biasa. Pialanya melebihi tinggi dari Pak Haji ya. Nah semoga tahun depan anak-anak yang berprestasi bisa bergabung dengan SMA. Amin, insyaallah. Siap. Nah, Pak kalau sudah masuk ada yang juga bantu. Fasilitasnya apa aja sih Pak kalau di SMA Anjatan? Gitu ya. Yang jelas kalau ingin tahu fasilitasnya datang ke sekolah itu lebih bagus. Jadi bisa melihat langsung lah gitu. Iya, jadi cuman ketika misalnya mau ditanya, ya enggak aja, nanya aja dulu. Yang jelas kita gedung sangat representatif, lingkungan nyaman, aman lah insya Allah, aman. Kemudian fasilitas-fasilitas laboratorium itu insya Allah sudah terpenuhi, kemudian wifi free wifi untuk semua siswa, dan itu gratis kan, dan itu gratis. Bisa diakses kapan saja. Tempat ibadah juga tersedia dengan representasi. Jadi ya insya Allah lah kalau misalnya anak-anak berkeinginan untuk mendaftar SMA 1 Anjatan, kami akan berusaha semaksimal mungkin membuat Anda tidak kecewa dan tidak salah pilih. Kita fasilitas juga insya Allah. Jadi mau olahraga apa aja ada. Dan difasilitasi dan di support. Kita aja dulu aja merasa nyaman tidak lagi mungkin. Insya Allah. Sangat nyaman lah. Kita itu kelas lengkap. Semuanya terpenuhi. Bayangin nih 32 kelas ya. 36 kelas. Semuanya ada. Jadi tidak ada namanya sip-sipan. Nggak ada. Bahkan kalaupun nanti ada juga video dan sebagainya terpenuhi dan sesuai dengan protokol kesehatan. Kita sudah siap semua peralatannya. Makanya itulah salah satu kelebihan dari SMA Anjatan. Selain sekolahnya yang memang nyaman buat kita, banyak hal yang harus kalian ketahui. Bagaimana caranya? Ya jadi bagian dari kita ya Pak. Iya. Jangan JJ. Kalau sekarang mah cobalah bergabung dengan kita. Nah Pak Haji, di SMA Negeri 1 Anjatan itu kan terkenal dengan sesuatu yang disiplin, ketat. Bahkan saya gurunya sendiri merasa bahwa saya juga harus berdisiplin tinggi karena sekolah ini adalah sekolah pilihan, maka kami sebagai pendidik dan pengajar harus memiliki sikap seperti itu. Nah, anak-anak kan kadang-kadang memikirkan bahwa sekolah yang ketat-ketat kayak gitu tuh nggak nyaman. Nah, ini tuh pandangan salah nggak sih Pak? Padahal ini kan kata saya tempat yang cocok ya Pak Haji. Sebenarnya begini ya, jangan dibuat dikotomi antara nyaman dengan disiplin. Jadi jangan dikontradiksikan gitu, jangan dijadikan benturan bahwa disiplin itu jadi tidak nyaman gitu, bahwa disiplin itu membuat kita terbatas ruang geraknya. Menurut saya atau menurut kami bahwa kedisiplinan itulah justru yang membuat kita itu nyaman. Sebagai contoh saja, misalnya kita berlalu lintas. Itu ya. Dari pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia menetapkan indikator-indikator berkendara yang benar gitu.
memakai helm standar, kemudian pada SIM-nya. Nah, ketika kita disiplin dengan yang ditetapkan itu, yakinlah bahwa itu akan nyaman. Nggak ada yang memberhentikan. Nah, itu dia. Itu kan nyaman kan seperti itu. Nah, adanya belum sinkronnya antara kedisiplinan atau yang lainnya di lingkungan baru, itu sebenarnya hanya faktor adaptasi sebenarnya hanya faktor adaptasi. Dan jangan disangka bahwa kedisiplinan di SMA Negeri 1 Anjatan itu kemudian diterapkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Enggak, kita tetap menggunakan asas prinsip kemanusiaan dan koridornya koridor pendidikan. Koridor pendidikan, karena kita bukan lembaga kursus yang hanya menyiapkan anak-anak dari sisi skill, keterampilan, tetapi juga dari karakter kan. Dan disiplin itu adalah salah satu karakter unggul yang harus dimiliki oleh bangsa kita. Nah, iya, kalau kita ingin bisa bersaing secara global, ya, kita harus mempunyai, ini pesan Bapak Kadisdik ya. Jadi kalau misalnya kita ingin sukses hidup di masa sekarang ini, kita harus mempunyai wawasan global, internasional, tetapi kepribadian kita lokal. Nah, ini poin penting nih. Kepribadian kita lokal. Nah, kalau bahasa mudanya mah orang pintar tuh banyak. Memiliki kalian juga banyak. Tapi masalah karakter itu kembali lagi. Ya, kadang-kadang ada penilaian khusus lah. Ya, kalau orang pintar banyak, wah ini mah punya sikap yang disiplin, jujur, itu kan jadi poin plus ya bagi. Ya, dan ya memang salah satu nilai lebih yang dimiliki oleh sekolah ini dari alumni, dari testimoni alumninya, memang adalah itu yang menjadi mereka bisa eksis di dunia mereka yang baru. Kemudian ketika misalnya mereka masuk ke lingkungan yang baru, apakah itu di perguruan tinggi, apakah itu di pekerjaan, bahwa gemblengan-gemblengan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dalam bentuk pendidikan karakter itu benar-benar terasa dan membekas dan berkesan. Banyak kesannya. Pertama hal yang baik ya emang kita baik semua baik. Tidak ada yang itu. Jangan takutlah. Mungkin memang kadang kalau masa transisi ini sifat-sifat ke SMP-nya kebawa ke SMA. Jadi belum ada klik ya. Ketika peraturan di SMA agak beda di SMP, wajar lah kalau misalkan ada guru yang menasehati, karena sekolah kita ini benar-benar disiplin. Jangan kan kalian murid, saya sebagai guru aja tadi memang harus disiplin gitu, bagaimana datang harus tepat waktu dan sebagainya, upacara juga ikut dan sebagainya. Ini salah satu melatih karakter kita ya, membekali karakter. Ya, dimanapun kita berada, sebenarnya kedisiplinan itu menjadi modal. Secara prinsip sebenarnya setiap lembaga pendidikan, SD, SMP, SMA sama sebenarnya, aturan relatif sama. Hanya yang membedakan itu sebenarnya adalah perkembangan kedewasaan. Perkembangan pendewasaan. Jadi sikap menerima aturan dengan basis pada perkembangan dan perbedaan usia itu juga menentukan. Nah, insya Allah kita akan bisa memfasilitasi itu semua, karena di kita juga Bapak Ibu gurunya sangat care, sangat perhatian, kemudian tim BK-nya juga solid gitu ya, tim kesiswaannya juga solid, dan insya Allah lah kita akan optimal menangani. Jadi jangan ada lagi kekhawatiran seperti itu. Betul kata Pak Haji, jangan gambarannya jangan terlalu pandai, enggak lah. Semuanya akan dididik sesuai dengan ya seperti orang tua ke anaknya. Ya, seperti itu. Seperti itulah. Seperti orang tua ke anaknya, seperti sahabat kepada sahabatnya. Nah, jadi friendship. Jadi aman sekolah SMA Negeri 1. Aman, insyaallah. Nih, kemarin sudah dibagi ya, kita ada tim yang membagikan lulusan ya. Yang lulus berapa Pak? Untuk tahun pelajaran 2020-2021, alhamdulillah anak yang sudah menyelesaikan program akademik dari semester 1 sampai semester 6 gitu di kelas 12 yang diakhiri dengan pengumuman kelulusan pada tanggal 3 Mei kemarin, itu semuanya berjumlah 428 siswa dan dinyatakan lulus. Itu 12 rombongan belajar. 12 rombongan belajar, 428 siswa dinyatakan semuanya
lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mereka ini pasti ada yang ke PTN atau PTS. Pak Haji nih, berapa sih jumlah yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan? Udah berapa? Kalau di tahun 2020-2021 kita masih progres ya, masih progres karena belum semua tahapan penerimaan belum semua tahapan penerimaan mahasiswa baru itu belum selesai. Kita boleh bercermin dari tahun sebelumnya, ya. Kita bisa bercermin dari tahun sebelumnya bahwa jumlah lulusan yang biasanya diterima di perguruan tinggi negeri itu kisarannya ada di angka 60 sampai 70 orang dari satu angkatan itu. 60 sampai 70 orang itu ada diterima di perguruan tinggi negeri dari berbagai jalur. Dari berbagai jalur, ada yang diterima dari nilai rapot gitu, ada yang diterima dari SBMPTN ya dengan UTBK itu kan. Ada yang melalui jalur mandiri itu dan segala proses lah gitu. Nah, kemudian kalau digabung dengan jumlah alumni yang diterima di perguruan tinggi swasta secara keseluruhan, itu angkanya ada di kisaran 130 sampai 150 siswa. Ya, jadi kisarannya antara 30 sampai 40% anak kita itu sudah melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, sisanya mereka terjun ke masyarakat, ada yang ke lapangan pekerjaan karena banyak juga dari SMA yang ternyata diminta oleh perusahaan-perusahaan tertentu karena prestasi mereka. Jadi misalkan ada anak berprestasi di bidang olahraga tertentu, itu ada perusahaan tertentu yang meminta mereka bergabung di sana. Kemarin juga saya dapat kabar ada beberapa siswa kita yang cuma di Yamaha. Iya. Itu kan luar biasa kan. Iya. Saingannya kan anak SMK ya. Iya. Mereka bisa bersaing dengan anak SMK yang tidak memiliki basic ya, seperti itu. Iya. Ada beberapa orang anak lah laki-laki dan perempuan yang masuk ya, kan masuk itu susah Pak Haji. Ya, kalau kita kan harus BKK dulu. Seleksinya tapi ini daftar mandiri dan mereka lolos. Ya. Berarti sudah hampir 1 tahun lah anak-anaknya. Waktu kemarin pada chatting ya, Pak, alhamdulillah saya sudah kerja di sini lama. Wah, berarti kan tidak menutup kemungkinan ya. Tidak menutup kemungkinan dari SMA juga dia kerja. Manjatan itu luar biasa, banyak sekali yang ke dunia-dunia sesuai dengan minatnya masing-masing. Ya. Sebagai gambaran saja untuk tahun sekarang 2021 ya, yang sudah dinyatakan masuk ke perguruan tinggi negeri dari 2 jalur ya, baru dari 2 jalur atau 1? Iya, baru dari itu sudah ada di angka 39. Sudah ada, belum, sudah ada 39 laporan dari BK kemarin itu, sudah 39. Jadi makanya bagi anak-anak SMP, MTS yang sederajat, yang mempunyai potensi akademik maupun yang non akademik, kemudian mereka berencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya, insya Allah SMA Negeri 1 Anjatan adalah tempat yang sangat pas untuk menjenjang itu, karena jangan sampai ada salah persepsi yang bisa kuliah di perguruan tinggi negeri itu hanya yang nilai rapotnya bagus-bagus misalnya. Tidak. Anak yang olahraganya hebat, yang sering berprestasi baik secara individu maupun beregu di futsal, di silat, di taekwondo, di karate, di apa sajalah, itu bisa menjadi salah satu dasar perhitungan mereka masuk perguruan tinggi negeri pada jurusan tertentu. Kesempatannya sama. Saya ingat tahun kemarin itu tahun prestasinya SMA Negeri Anjatan ada di bidang olahraga, ada Rahmat, ada siapa, Anji yang tinggi itu mereka masuk ke Persindra sampai berapa besar Pak ya? Itu luar biasa, mereka itu dari Anjatan, terus tim poli kita kejuaraan ada beberapa anak yang dibawa ke tim Polda. Ini kan apa ya? Identik semanja yang akademis ini diiringi dengan non akademis juga ya. Di taekwondo, di karate nasional bahkan nasional itu. Kita juga di sini punya tim angklung yang keren. Kita punya sanggar seni kita luar biasa. Jadi ini kesempatan buat kalian yang memiliki beberapa potensi
ya ini tempat yang paling pas itu ya SMA Negeri 1 Anjatan. Jurnalistik berbakat, ini tempatnya. Ini jurnalistik. Kemarin jurnalistik bikin film yang keren juga buat lomba di Bakti Fest ya Pak ya. Dan itu pesertanya se-Jawa Barat dan sebagainya. Jadi lengkap lah gitu pokoknya, dari tim-tim yang suka bikin berita ada, olahraga ada, seni apalagi wajib. Kalau akademik juga banyak, ada KIL juga yang senang. Ada pramuka bagus-bagus, PMR bagus-bagus, paskibra tiap tahun ada yang lolos ke kabupaten, minimal kabupaten. Sampai provinsi kemarin ada yang ke provinsi. Iya, tahun 2 tahun. Enggak. Kita juga selain ikut lomba, bikin lomba dong. Kalau sekolah kita tuh gitu tuh. Habis ikut lomba, se-Jawa Barat, se-nasional, kita bikin lomba. Ternyata ada lombanya dia. Ada global. Ada global juga paskibra, ada pramuka juga. Alhamdulillah sebelum pandemi sekolah kita semuanya sudah tuntas melaksanakan lomba. Soalnya itu dia. Ya, yang pertama kalau nggak salah tuh paskibra dulu, PMR, terus pramuka terakhir. Pramuka Januari, tarik pandemi. Seharusnya ada lagi wajib ini ya. Nah, makanya insya Allah lah kalau sudah beres, kalian langsung jadi panitia nih. Ya, siap. Siap panitia. Nah, itu jumlah lulusan dan kemana saja lulusan kita tersalurkan dari SMA Negeri 1 Anjatan. Nah, Pak, kemarin di media Semanja banyak yang upload testimoni. Iya. Nah, testimoni itu nggak pernah ya, berarti. Enggak, itu real. Mereka yang bicara. Mereka yang bicara, bahkan maaf ada yang nggak terdata ya, malah ngirim. Iya. Yang ini bukan kaleng-kaleng, berarti orang-orang yang menurut saya, wah ini keren lah, banyak memotivasi. Semua kalangan, ada yang set, kayaknya dosen Janopo ya, sampai ada perwira polisi itu pamen loh. Pamen, udah sampai lihat bikin video, wah kan sangat mencintai alma mater baru aja. Ya. Dokter, kalau dokter Sepu itu di Bayangkara, saya sering ketemu waktu, wah ini kan ngeri lah orang-orang Semanja ini keren lah, dokter Angga ya saja. Dokter sangat banyak. Dokter sangat banyak. Bahkan kayak polisi tentara juga banyak. Oh, sangat luar biasa anak-anak. Ini kan testimoni real gitu ya. Kalau teman-teman punya IG, Facebook, bisa lah dicek. Follow dulu nih. Instagram Anjatan. SMA 1 Anjatan di Instagram dan atau di Facebook atau di YouTube-nya gitu. Bisa. Ya ini gambaran secara sederhana tapi testimoninya luar biasa ya. Mereka yang bisa seperti itu ya banyak yang menceritakan tentang sistem belajar, guru-gurunya katanya asik-asik walaupun belajar juga sering juga ngasih motivasi katanya Pak. Jadi ada yang terutama Pak Agus nih yang benar-benar Pak Harto juga. Pak Harto dan Pak Agus ini meninggalkan banyak kenangan kita lupa lagi. Nah itu ya, jadi kalau mau cek testimoni silakan follow akun-akun medsos Semanja, ada di IG SMA Negeri 1 Anjatan, YouTube SMA Negeri 1 Anjatan dan Facebook SMK Semanja Anjatan ya. Nah ini Pak, pertanyaan yang sangat penting, kenapa harus ke SMA Negeri 1 Anjatan? Jawabannya karena kami yang terbaik. Singkat padat jelas tapi keren, karena kami yang terbaik. Tapi kasih tahu lah Pak, biar anak-anak nih, wah ini nggak ada alasan buat saya aja nih, gimana nih Pak? Kami dari Sivitas SMA 1 Anjatan, seperti yang tadi juga sebenarnya kalau bila satu persatu dari sejak awal itu adalah merupakan hal-hal yang menjadi nilai plus dari SMA 1 Anjatan, bahwa kami adalah merupakan tempat yang cocok, yang pas, yang bagus, yang sesuai untuk berkembang dan tumbuhnya generasi muda di wabil khusus di SMA di Anjatan dan sekitarnya gitu ya, di zonasi Anjatan, di Hargelis, di Gantar, di Bongas, di Sukra, Patrol dan sebagainya. Karena tadi bahwa kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar kalian bisa berkembang secara optimal, dan ini bisa dilihat dari hasil yang sudah kami hasilkan, yang kami keluarkan dari output maupun outcome yang sudah kita rasakan gitu, termasuk tadi testimoni yang sudah diberikan oleh para alumni.
Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan SMA 1 Anjatan. Insya Allah bukan pilihan yang terbaik. Saya dari kita Pak, ini tagline dari Pak Adi langsung nih. Apa sih Pak filosofi dari Brilian ini Pak? Sampai terngiang-ngiang. Saya sebagai orang jurnalistik dan anak jurnalistik juga kalau bikin ini nih secara tidak langsung bangga juga nih. Ini benar-benar jadi gerbang untuk masa depan. Iya, insya Allah. Filosofi dari Pak sendiri kira-kira apa tuh? Ya intinya gini. Jadi kita ingin menjadi sebuah lembaga yang menjadikan semua peserta didik kita antara ketika mereka masuk dengan mereka keluar dari sekolah itu ada perubahan paradigma berpikir. Jadi misalnya begitu masuk ada pesimisme, begitu keluar dari sekolah optimis menyambut masa depan. Itu intinya seperti itu. Lebih siap dalam menyongsong masa depan karena kuliah oke. Karena saya dibina nih sama bisa belajar. Ya, itu the brilliant feats again. Jadi, wah, Reza, tagline ini sebenarnya menggambarkan testimoni sendiri loh. Ya, jadi ketika masuk kadang ada rasa pesimis, tapi keluar nggak ada lagi yang namanya pesimis. Bahkan ya tadi sesuai cerita Pak Haji dan saya, ini bersaing dengan anak-anak yang sudah memiliki keahlian, tapi bisa, ini kan luar biasa ya. Optimismenya sangat luar biasa lah. Secara akademis juga anak-anak kita diakui ketika mereka sudah masuk di perguruan tinggi negeri, misalnya yang bergengsi seperti ITB gitu, kemudian di UI, kemudian di IPB, itu mereka di sananya berkiprah. Artinya tidak hanya menjadi mahasiswa rumahan gitu, tapi jadi aktivis dan mereka berprestasi. Apalagi ada yang di luar negeri itu kan, di Lyon itu masih sedikit ya. Siapa ya namanya Mas? Hari. Ya itu orang penting di mahasiswa Indonesia di Lyon. Ya seperti. Ini kan menandakan bahwa bukan kalian luar biasa. SMA Anjatan jauh lebih gratis, tapi mahasiswa kita jadi ketua ya. Pokoknya jadi orang yang memanage sumber daya manusia Indonesia yang ada di Lyon. Kemarin habis diwawancara di Kompas TV tentang bagaimana Ramadan di Prancis. Itu anak SMA Anjatan itu harus tahu. Betul. Ini kan testimoninya sudah terbukti lah, bukan hal yang kalian. Nah, mungkin kita kan di tengah pandemi ya Pak ya, dengan segala apa yang kita miliki, nanti pembelajaran kita gimana nih Pak ke depannya? Sebenarnya kita ini sekolah-sekolah lain juga sama mungkin ya, ada pada tataran pelaksana bukan pembuat kebijakan. Jadi intinya kami akan merespon dengan optimis apa yang dikeluarkan sebagai regulasi. Pada prinsipnya SMA Ristek Anjatan ketika misalnya di tahun pelajaran baru 2021-2022 akan melakukan kegiatan belajar tatap muka, kita sudah siap. Instrumennya semuanya sudah lengkap, pengaturan ruangannya sudah lengkap, pengaturan sarana prasarana untuk mekanisme anak masuk ke sekolah, kemudian mereka belajar di sekolah, dan kita secara daftar isian kesiapan di Dapodik itu sekolah kita termasuk yang siap. Sudah diverifikasi oleh kantor cabang dinas wilayah 9 dan kita sudah dinyatakan oke. Kalau misalnya sudah sangat lama, sejak Januari. Siap. Iya. Tenang aja pokoknya. SMA Anjatan siap tatap muka dan memberikan fasilitasi yang maksimal kepada peserta. Terus juga keamanan buat anak-anak dan lingkungan yang bisa datang. Insyaallah. Nah itu nih, jadi tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Girastani selaku kepala sekolah, mulai dari PPDB itu bagaimana, seperti apa, terus bagaimana outcome dan output dari kita ya, fasilitas dan sebagainya. Nah kami harap dengan adanya podcast ini teman-teman tidak ragu lagi untuk bergabung menjadi bagian kami, karena
ini wadah yang pas untuk kalian yang ingin berprestasi juga, ingin memiliki rasa optimis untuk menatap masa depan sesuai dengan tagline kami. Jadi teman-teman silakan nanti bisa lihat-lihat postingan di medsos dan sebagainya, banyak informasi yang bisa kalian dapatkan. Bahkan flyer dari PPDB itu sudah disebar ya Pak. Sudah. Nanti kalau kenal Guru Semanja, kenal Temu Semanja, pegawai boleh tanya. Kalau lebih enak sih datang. Dari hari ini. Dari hari ini. Dari tanggal 6 Mei sampai Juli boleh datang, boleh tanya-tanya. Kalau yang bersih berkasnya boleh dibawa aja. Bawa saja. Nanti kalau ada kekurangan apa bisa diobrolkan nanti ya. Nah jadi teman-teman podcastnya seperti itu. Ada pesan untuk warga Semanja atau yang nanti akan masuk Semanja tadi? Untuk anak-anak yang akan melakukan pendaftaran di SMA Satu Anjatan, pesan kami dari SMA di Satu Anjatan adalah jangan ragu. Satu, jangan ragu. Kemudian harus selalu optimis dalam menyongsong masa depan, dan pilihlah sekolah yang memang bisa memfasilitasi kamu untuk bisa mengoptimalkan potensi yang kalian miliki sehingga bisa bersaing di tataran yang lebih besar daripada yang sekarang dimiliki. Kemudian untuk anak-anak kami kelas 10 yang sekarang, berarti yang kelas 11 yang sekarang yang akan naik ke kelas 11 dan kelas 12, tetap jaga kesehatan, harus tetap semangat ya. Kalender akademik masih belum berakhir karena kita baru akan melaksanakan penilaian akhir tahun di sekitaran awal Juni ya, Juni pekan kedua lah gitu. Jadi tolong tetap aktif berkomunikasi dengan para wali kelas, dengan teman-teman dalam grupnya, dengan guru mata pelajaran. Ketika ada hal yang memang perlu dikomunikasikan, komunikasikan. Jangan segan datang ke sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan, karena itu adalah memang yang harus kita lakukan saat ini, dan harus tetap semangat. Nah itu pesan dari Pak Haji ya. Kita harus tetap semangat, harus optimis ya Pak. Harus optimis. Terima kasih Pak Haji sudah menyempatkan waktunya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Pak Haji sehat selalu ya. Sehat selalu kita semua. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.